Anda masih bersama kami di Reportase Pagi. Saudara, perburuan binatang penyu secara besar-besaran membuat habitat penyu di pantai laut selatan terancam punah. Kondisi ini pun membuat sekelompok warga di sebuah desa di Trenggalek, Jawa Timur rela turun ke pantai untuk menyelamatkan penyu dari ancaman kepunahan. Ya, betul sekali. Salah satunya dengan membuat kolam khusus tempat konservasi penyu yang lokasinya berada persis di tepi pantai. Dan demi menjaga keamanan penyu, para relawan ini juga harus berjaga ekstra siang malam. Sekelompok pemuda warga desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Trenggalek, Jawa Timur, telah bersiap-siap memulai aktivitasnya untuk melakukan patroli di sepanjang pantai Kili-Kili. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin para relawan yang dilakukan mulai tengah malam hingga menjelang pagi. Ya, apalagi kalau bukan menyelamatkan binatang penyu supaya tidak dijarah oleh para pemburu liar. Sejumlah perbekalan wajib mereka bawa, seperti lampu petromak, arit, tikar, dan juga air minum. Sementara untuk menuju pantai, mereka harus berjalan kaki sejauh 1 km melewati persawahan, kebun kelapa, dan juga melewati jalan setapak. Berjalan kaki adalah satu-satunya cara agar bisa sampai ke tepi pantai. Pasalnya, jalan menuju tempat konservasi penyu di pantai Kili-Kili tidak bisa dilalui dengan kendaraan apapun, termasuk kendaraan roda 2 sekalipun. Tujuan pertama sesampai di pantai adalah pos pengawasan penyu. Di sana sudah menunggu sang juru kunci pantai, Sardi, yang sekaligus penggagas kegiatan konservasi penyu di pantai Kili-Kili ini. Pria 66 tahun ini termasuk salah satu relawan yang paling getol dalam menyelamatkan penyu. Bukan hanya menyelamatkan penyu dari para predator sesama hewan, tetapi juga para pemburu liar yang sering memburu penyu untuk dikonsumsi dagingnya. Sebelum memulai patroli, terlebih dahulu mereka harus menyalakan lampu petromax sebagai alat penerang saat menyusuri tepian pantai. Namun sebelum menyusuri pantai, para relawan terlebih dahulu memeriksa telur-telur penyu yang disembunyikan di dekat tanaman ketela pohon, tak jauh dari pos pengawasan. Sayangnya, puluhan telur penyu ini dipastikan tak bisa menetas disebabkan keterlambatan dalam penyelamatan telur. Namun demikian, telur-telur tersebut tetap disimpan dengan cara ditimbun di dalam pasir. Usai melihat telur penyu, kini giliran tukik-tukik atau anak penyu di kolam penangkaran yang diperiksa. Menjelang dini hari, waktunya untuk memulai patroli. Mengingat pekerjaan yang satu ini membutuhkan energi lebih dan dilakukan hingga menjelang pagi, maka bekal makanan dan minuman juga harus dipersiapkan. Dan seperti sudah menjadi tradisi, satu-satunya makanan yang bisa dijadikan penggajal perut di saat lapar tidak lain adalah ketela pohon. Sementara minumannya air kelapa muda. Semua bekal sudah dirasa lengkap, dan kini mulailah perjalanan patroli di sepanjang pantai Kili-Kili. Langkah demi langkah terus menapak di dekat deburan ombak laut. Sementara sinar lampu terus menyorot di kejauhan untuk memantau kedatangan penyu yang sewaktu-waktu naik ke darat. Tentu saja pekerjaan ini diperlukan kejelian dan kesabaran. Sayangnya patroli malam ini para relawan tidak menemukan penyu yang naik ke darat. Ini bisa dimaklumi sebab biasanya induk penyu banyak yang naik ke darat untuk bertelur antara bulan April hingga Agustus. Meski tidak bertemu induk penyu, para relawan ini tetap melakukan pemantauan di sepanjang pantai. Salah satu lokasi yang biasa dijadikan tempat para relawan menunggu kedatangan penyu adalah sebuah goa yang berada di tebing dekat pantai. Selain nyaman untuk berteduh dan aman dari guyuran hujan, tempat ini juga cukup luas, sebab bisa menampung hingga lebih dari 10 orang relawan. Dari tempat ini pula mereka bisa melihat langsung kawasan pantai Kili-Kili sembari melepaskan lelah setelah berjalan jauh. Beberapa jam menunggu penyu, perut pun mulai lapar. Dan kini saatnya membakar ketela pohon untuk disantap bersama-sama. Usai mengisi perut, rasa kantuk pun tiba.
Sejumlah relawan akhirnya menyempatkan istirahat sambil tiduran di atas pasir pantai. Sementara Sardi justru sebaliknya. Tanpa merasa capek atau mengantuk, ia pun beranjak untuk melakukan patroli tanpa ditemani relawan lainnya. Karena tidak menemukan indukan penyu, kini Sardi punya tugas lain mencari tukik-tukik yang lepas dari kolam konservasi saat terjadi air pasang sehari sebelumnya. Berbekal pengalamannya, pencarian Sardi terhadap tukik-tukik tertuju pada sebuah tempat yang banyak ditumpuki rerumputan. Disinilah Sardi menemukan beberapa ekor tukik untuk kemudian diselamatkan. Menjelang matahari terbit, perjalanan patroli di Pantai Kili-Kili selesai. Selanjutnya mereka kembali ke pos pemantauan sambil membawa tukik-tukik yang baru saja diselamatkan. Sementara sejumlah relawan yang masih berstatus pelajar akhirnya berpamitan pulang kepada Sardi untuk berangkat sekolah. Dan mereka akan kembali siang hari untuk melanjutkan tugasnya mengurus kolam. Saat kolam dikuras, disinilah akan terlihat tukik atau anak penyu yang mengalami sakit. Dan penyakit yang sering diderita penyu atau tukik biasanya luka di bagian sirip dan kepala. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa disebabkan kurangnya kebersihan kolam, makanan, atau memang berkelahi dengan temannya. Di sini Sardi harus rutin mengobati lukanya. Sebab jika dibiarkan, maka luka itu akan semakin parah. Dan fatalnya lagi, penyu yang mengalami sakit akan menjadi makanan bagi penyu lainnya. Ini ada semacam luka warna putih yang jika tidak segera diobati nanti akan berakibat tambah parah. Misalkan dimakan oleh sesama tukik itu sendiri. Tepatnya pada tahun 2011 lalu, Sardi memulai profesinya sebagai penyelamat hewan penyu di Pantai Kili-Kili, Trenggalek, Jawa Timur. Saat itu, Sardi hanya seorang diri melakukan penyelamatan penyu pantai di tengah kegelapan malam. Berjalan mulai ujung barat hingga timur, Sardi melakukan patroli dengan ikhlas. Kesendirian Sardi sebagai penyelamat penyu dilakukannya selama beberapa bulan. Hingga akhirnya ada warga lain yang secara sukarela ikut peduli dan bergabung dengan Sardi. Satu demi satu warga setempat akhirnya mulai sadar untuk membantu pekerjaan Sardi menyelamatkan penyu di Pantai Kili-Kili. Dan saat ini ada sekitar 8 orang relawan yang aktif melakukan kegiatan ini tanpa mendapat upah atau gaji sepeser pun. Saya kalau memang perlindungan saya paling senang. Ya walaupun tidak ada apa-apanya, suka relawan lah namanya itu kan, saya tetap suka, senang sekali. Makanya saya sampai sekarang tetap saya tiap malam jaga siang malam di sini kan, memang saya selalu mendukung negara lah. Tanggung jawab Sardi sebagai penyelamat penyu ternyata sangat berat. Betapa tidak, saat ini ada ratusan anak penyu atau tukik yang harus dijaga siang dan malam. Rasa tanggung jawab yang besar itulah yang membuat Sardi akhirnya harus rela meninggalkan rumahnya. Dan selanjutnya tinggal di pos pengawas di tepi pantai Kili-Kili selama 24 jam. Ini dilakukan Sardi demi menyelamatkan ratusan butir telur dan juga tukik yang saat ini sedang dalam perawatan di tempat konservasinya, supaya tidak hilang dicuri orang atau dimangsa binatang lain. Menurut Sardi, selama 2 tahun menjadi penyelamat penyu, ia sudah menetaskan 3.000 lebih ekor tukik. Dengan perincian di tahun 2011, Sardi menetaskan sekitar 446 ekor tukik. Dan di tahun 2012, Sardi melepas 2.763 ekor tukik. Sementara ribuan ekor tukik tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, mulai penyu jenis sisik, penyu hijau, penyu abu-abu, dan sisik mawar. Inam Tohari, Heru Dwi Sudarmanto, Trenggalek, Jawa Timur.